name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Once again, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious. High and lifted high, Jesus, Son of God, the dying of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In us you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the great hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious. Oh, high and lifted high, Jesus, Son of God, the dying of heaven crucified. Worthy is the Lamb.
Can you know with many crowns you reign victorious, high than he did die. Oh, Jesus, Son of God, the dying of heaven crucified, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne. Can you now with many crowns you reign victorious, high than he did die. Oh, Jesus, Son of God, the dying of heaven crucified, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Can you now with many crowns you reign victorious, oh, higher than he did die. Oh, Jesus, Son of God, the dying of heaven crucified, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the
하나님 뜻한 지세상 없다 여전히 어패했던 의식과 Thank you for Thank you for what you being imagination in love you gave amazing gift. Thank you for the love, Lord. Thank you for the your kissing for now, Lord, I know your forgiveness and faith. Worthy is the Lamb. She did on the throne. Oh, 가윤한 믿으니까 worthy the Lamb seated on the throne. 가윤함이니까 유진 빅토리어 하이데니 티타 이하하 오나 menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil ini, kita masih terus melakukan banyak dosa di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita mungkin berdosa dengan membuat pilihan yang salah di dalam hidup kita, atau kadang-kadang kita mungkin mengikuti pikiran kita sendiri dan akhirnya pergi ke arah yang berlawanan dari jalan Tuhan. Itulah mengapa kita semua membutuhkan Injil air dan Roh. Sama seperti kita membutuhkan oksigen setiap menit di dalam hidup kita, demikian pula kita membutuhkan Injil air dan Roh setiap menit di dalam hidup kita. Itu karena Injil air dan Roh yang telah memberi kita hidup baru, dan kita memiliki tugas untuk menyinari terang sejati di seluruh dunia. Kesalahpahaman tentang pembacaan kitab suci hari ini. Sayangnya, banyak orang Kristen zaman sekarang tidak memahami bagian kitab suci ini. Mari kita membuka Yohanes 13 ayat 1 dan membaca apa yang dikatakan Alkitab dengan sangat jelas. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai,
Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Tuhan mengatakan hal ini kepada orang benar, umatnya sendiri di dunia ini, mengetahui bahwa dia akan segera meninggal. Dia berbicara tentang ini tidak hanya kepada murid-muridnya pada saat itu, tetapi juga kepada kita di masa depan yang percaya kepada Injil, air, dan Roh. Berapa lama Alkitab mengatakan Yesus mengasihi umatnya? Apakah dikatakan dia mengasihi mereka selama 6 bulan? Selama 60 tahun? Tidak. Dikatakan bahwa dia mengasihi mereka sampai akhir. Untuk mengajari kita pelajaran inilah Tuhan melakukan apa yang dia lakukan pada perjamuan terakhir. Dan Rasul Yohanes, seorang murid Yesus, menulis tentang bagaimana dia membasuh kaki para murid secara rinci untuk membahas subjek penting ini. Karena Yesus mengasihi kita sampai akhir sehingga kita dapat mengikuti dia. Bagaimana dia mengasihi kita? Kita dapat menemukan jawabannya ketika kita membuka Injil, air, dan Roh. Karena Yesus selamanya menanggung semua dosa kita sekali dan untuk selamanya dengan dibaptis, kita bisa mengikuti dia dengan percaya kepada kebenarannya. Beberapa orang berkata, bukankah bagian ini berbicara tentang doa pertobatan? Jadi mereka berpikir bahwa Yesus sedang berbicara tentang dosa-dosa kita sehari-hari ketika dia berkata bahwa Petrus benar-benar bersih dan hanya perlu membasuh kakinya. Dan mereka secara keliru menyatakan bahwa kita disucikan dari dosa harian kita dengan mempersembahkan doa pertobatan kita sendiri. Namun, ini sama sekali tidak berdasar. Kita perlu melihat kembali apa yang sebenarnya Tuhan lakukan untuk kita. Kita perlu mengetahui dan memahami sepenuhnya apa yang Tuhan katakan ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita membuka Matius 3 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ketika Tuhan dibaptis, dia berkata bahwa adalah patut bagi mereka untuk menggenapi semua kebenaran. Kata demikian di sini menunjuk kepada cara yang digunakan untuk menggenapi semua kebenaran. Dengan kata lain, ini menunjuk kepada jalan keselamatan yang dengannya Tuhan memikul semua dosa kita, disalibkan sampai mati dan dihukum karenanya. Seperti ini, Yesus sedang berbicara tentang keselamatan kita. Dia berkata bahwa dia menanggung semua dosa umat manusia dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dengan membaptis Yesus, Yohanes Pembaptis menyerahkan semua dosa umat manusia kepada Yesus. Yohanes Pembaptis adalah wakil dari seluruh umat manusia, karena dialah yang terbesar dari semua yang lahir dari perempuan. Karena itu, dia lebih besar daripada para nabi. Mewakili semua orang, Yohanes Pembaptis memenuhi perannya sebagai imam besar terakhir di dunia.
Dialah yang menyerahkan dosa umat manusia kepada Yesus dengan membaptis dia. Oleh karena itu, dengan merenungkan firman ini sekali lagi, kita dapat selalu tinggal di dalam terang. Kita tahu dan percaya bahwa semua dosa kita ditanggungkan kepada Yesus sekaligus ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena Yesus dibaptis, maka dia disalibkan dan mencurahkan darahnya sampai mati sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Dan bangkit dari kematian kembali, dia telah menjadi juru selamat kita yang kekal. Itulah mengapa Yesus berseru di dalam nafas terakhirnya sebelum ia meninggal di kayu salib sebagai konfirmasi terakhir, "Sudah selesai." Ini adalah perkataan yang terakhir di kayu salib. Tuhan sendiri telah menyelesaikan pekerjaan keselamatan terakhir. Jika itu sebuah buku, dia meletakkan titik terakhir di akhir buku. Ini adalah akhir dan penyelesaian pekerjaannya. Dengan kata lain, ketika Yesus mati di kayu salib, pekerjaan keselamatannya telah selesai. Yesus mencurahkan semua darah yang ada di jantungnya. Tahukah Anda apa yang terjadi ketika orang kehabisan darah? Jantung mereka berdetak sangat cepat, wajah mereka memutih, dan kadang-kadang mereka bahkan pingsan karena syok. Ketika saya masih kecil, tangan saya pernah tertusuk mesin penusuk, tetapi saya tidak mendengar apapun. Itu semua terjadi begitu cepat sehingga saya hanya melihat tangan saya tertusuk. Saya terlalu kaget untuk mengatakan apapun atau bahkan berteriak kesakitan. Saya hanya berdiri di sana dan mulai berkeringat menjadi dingin di sekujur tubuh saya. Orang lain di dekat saya melihat luka saya dan membawa saya ke rumah sakit untuk dirawat. Jika seluruh tubuh Anda terluka dan berdarah di sekujur tubuh, apakah Anda dapat berkata, "Sudah selesai"? Tidak, tentu saja tidak. Hanya Yesus yang bisa melakukan ini. Dia datang ke dunia ini dengan menjelma di dalam daging manusia. Dia telah lahir di dunia ini dari tubuh Maria, dan dia telah menanggung dosa kita dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia disalibkan karena dia memikul semua dosa kita. Dan tepat sebelum dia mati, dia menemukan sedikit kekuatan terakhir untuk berkata, "Sudah selesai." Dengan cara ini, dia ingin memberitahu kita bahwa keselamatan kekal kita sekarang telah diselesaikan. Sampai saat kehidupan duniawi Tuhan berakhir, dia memberitakan Injil air dan roh dengan berkata, "Sudah selesai." Saudari Soyoung baru-baru ini melukai tangannya saat memotong sesuatu. Jadi beberapa saudari kita dan istri dari salah satu pendeta kita membawanya ke rumah sakit, dan dokter di sana meminta walinya untuk datang ke kantor. Tetapi saudari Soyoung panik saat melihat darahnya. Wajahnya berubah menjadi biru, dan dia menjadi begitu panik sehingga alih-alih dengan tenang meminta salah satu saudari yang menemani untuk datang ke kantor sebagai walinya, dia berkata dengan histeris, "Masuklah ke kantor, Wali Soyoung Kwon. Percepat. Siapapun kamu, datanglah sekarang." Saudari Soyoung tidak menjadi dirinya sendiri. Dia panik karena dia ketakutan saat melihat darahnya. Ketika Anda melihat darah Anda sendiri, Anda bisa menjadi panik seperti ini atau bahkan menjadi syok. Bagaimanapun, saudari Choi masuk sebagai walinya, dan untungnya cederanya tidak serius.
Jadi mereka semua tertawa tentang hal itu. Ketika saya mendengar cerita ini, saya juga tertawa. Tentu saja, pendarahan bukanlah bahan tertawaan. Orang-orang menjadi takut ketika mereka terluka dan bahkan melihat sedikit darah, dan beberapa orang bahkan mengalami syok. Orang panik saat melihat diri mereka berdarah. Itu karena darah adalah kehidupan. Saat Anda terluka, Anda bahkan bisa mati karena syok. Para ahli Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus disalibkan, urat nadinya tertusuk paku. Dengan kedua tangan dan kakinya dipaku, Yesus berdarah sampai mati. Sistem kardiovaskular berjalan di jantung yang memompa darah secara teratur untuk mengedarkannya ke seluruh tubuh. Darah yang dipompa menjauh dari jantung kembali ke jantung, yang kemudian dipompa keluar lagi. Begitulah cara darah kita bersirkulasi di dalam tubuh. Ketika Yesus disalibkan, arterinya ditusuk dan darahnya mengalir keluar dari lubang-lubang ini. Pendarahan keluar diikuti dengan dehidrasi. Karena darah adalah cairan yang terdiri dari air dan komponen lainnya, pendarahan yang banyak menyebabkan dehidrasi parah. Itulah mengapa Yesus berkata bahwa Dia haus. Seperti ini, Yesus mencurahkan semua darah yang ada di tubuhnya. Dia hampir mati. Kehilangan begitu banyak darah, Dia kehilangan kesadaran. Namun bahkan di dalam kondisi traumatis itu, Yesus bisa berseru sebelum meninggal di kayu salib, "Sudah selesai." Dia ingin mengajari kita tentang pekerjaan keselamatannya. Dia berkata kepada kita bahwa Dia telah datang ke dunia ini, menanggung segala dosa Anda dan dosa saya melalui baptisannya, dan menanggung semua hukuman atas dosa-dosa kita dengan disalibkan dan menumpahkan darahnya. Sangatlah penting bagi kita untuk menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa dosa-dosa kita tidak dihapuskan dengan memberikan doa pertobatan kita sendiri. Bagaimana kemudian dosa-dosa kita dihapuskan? Mereka telah dihapuskan karena Tuhan benar-benar menanggung mereka dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu karena Yesus dihukum karena semua dosa kita dengan disalibkan sampai mati sambil memikul dosa dunia ini. Dan itu karena Dia bangkit dari kematian kembali, dan dengan demikian telah menjadi juru selamat sejati kita. Tuhanlah yang telah menjadi juru selamat kita. Karena itu, siapapun yang percaya kepada pekerjaan Tuhan ini tidak memiliki dosa lagi. Inilah yang harus disadari oleh orang-orang. Mereka perlu memahami bagaimana Tuhan benar-benar menghapus segala dosa mereka. Dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Tuhan menanggung semua dosa sepanjang hidup kita. Dia menanggung setiap dosa di dunia ini sekali dan untuk selamanya, dari awal sampai akhir. Itulah yang harus kita ketahui dan percayai. Saya tidak dapat cukup menekankan betapa pentingnya bagi kita untuk menyadari hal ini
dan mempercayainya. Kita sudah dibersihkan. Kita telah menerima pengampunan dari segala dosa kita dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh. Namun, saat kita melanjutkan hidup kita masih terus berbuat dosa. Tetapi semua dosa ini juga telah dibasuh oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan membasuh kaki Petrus dan juga kaki murid-murid lainnya, Tuhan menanggung semua dosa pribadi kita juga ketika Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia kemudian dihukum karena semua dosa kita dengan disalibkan dan bangkit dari kematian kembali. Dia telah membuat kita utuh selamanya. Oleh karena itu, semua dosa Anda telah dihapuskan. Itulah mengapa Petrus bisa menjadi murid utama Tuhan. Karena Tuhan menghapuskan semua dosa Petrus,
Time to time is dead, and time is in his head, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the Godhead three in one Father, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! See with me how great is our God, and all we see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me how great is our God, and all we see how great is our God. Let us sing from the beginning. The splendor of the King, clothed in majesty, and all the earth rejoice, and all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tried to hide, and trembled at his fall, How great is our God! Sing with me how great is our God, and all we see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me how great is our God, and all we see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, name above all names, oh, you are worthy of our praise.
see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. And my heart will sing how great is our God.